Pemirsa, bukan sekali harga minyak goreng melambung tinggi, bahkan pemerintah pun membuat sejumlah kebijakan, di antaranya mengeluarkan minyak goreng subsidi dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan, yakni Rp14.000 hingga pembatasan pembelian minyak goreng di pasaran. Lalu mengapa kemudian polemik minyak goreng mahal dan langka kini muncul lagi? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang Mas Rino. Baik, Pak Tulus, kalau kita tadi mendengarkan pernyataan dari Menteri Perdagangan, ini karena besar animonya sehingga kuota yang sudah disiapkan ini tidak mencukupi. Apakah Anda membaca kemungkinan inilah yang paling sesuai dengan realitas saat ini atau sebetulnya ada pengurangan produksi minyak kita? Ya, apa yang disampaikan Kemendak bisa saja itu benar, tapi menurut saya kurang transparan. Ya, karena menurut saya memang setelah saya amati, ada faktor hilir dan faktor hulu. Ya, faktor hilir ya mungkin terjadi migrasi pengguna premium, tapi saya kira tidak sesignifikan apa yang dikhawatirkan oleh Menteri Perdagangan. Tapi juga ada faktor distorsi pasar. Misalnya kemarin ada dugaan penimbunan di Jakarta sampai 500.000 ton dari minyak kita. Itu juga mungkin berpengaruh. Tapi yang saya duga berpengaruh signifikan adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, di mana sebagian besar atau sebagian CPO yang ada itu dipakai untuk program B35 atau program bahan bakar nabati ya. Saat ini solar-solar yang dijual di SPBU wajib menggunakan B35, di mana itu bahan bakunya adalah CPO. Artinya di sini ada rebutan antara CPO untuk bahan bakar minyak dan CPO untuk minyak goreng. Nah, bukan mungkin ya, CPO untuk minyak goreng dikalahkan karena harganya tidak menarik dan CPO untuk bahan bakar kendaraan itu lebih menarik. Jadi ini saya kira ada migrasi yang lebih besar CPO untuk bahan bakar minyak gitu. Ini yang saya kira pemerintah harus jujur dan seharusnya memang prioritasnya untuk pangan dulu, jangan sampai untuk bahan bakar gitu. Baik. Seberapa yakin Pak Tulus Anda meyakini bahwa kemungkinan kebijakan migrasi ke B35 ini menjadi satu penyebab utama langkanya minyak goreng subsidi ini? Apakah Anda sudah ada dapatkan data atau ini analisa Anda saja? Sejak awal fenomena ini terjadi karena kan pemerintah didorong untuk menggunakan bahan bakar nabati karena ada faktor internasional dan segala macam. Nah, kalau memang kemudian diporsikan juga untuk bahan bakar nabati, ya pemerintah pertama harus menambah CPO itu sendiri. Artinya mestinya kuota untuk ekspor dikurangi dan kemudian dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri untuk CPO. Ya, untuk bahan bakar jangan sampai ekspor ya tinggi sehingga pasokan untuk minyak goreng menjadi berkurang. Inilah yang kemudian saya menduga kelangkaan minyak kita itu dipicu karena kebijakan pemerintah itu sendiri, di mana sebagian CPO sekarang dialihkan untuk migrasi pembuatan bahan bakar nabati dengan B35 dan seterusnya. Jadi bukan karena ada faktor menahan begitu di gudang atau faktor terkait dengan pengurangan produksi, Pak Tulus, kalau analisa Anda? Ya, faktor di gudang atau tadi dikatakan oleh Menteri Perdagangan mengklaim ada konsumen yang migrasi dari minyak premium ke minyak kita, bisa jadi seperti itu. Tapi saya kira itu tidak signifikan. Yang signifikan adalah adanya migrasi dari minyak goreng ya ke bahan bakar nabati. Ini jauh lebih signifikan. Karena apa? Karena untuk bahan bakar nabati harganya lebih kompetitif, ada insentif. Sedangkan untuk minyak kita atau minyak goreng kan ada aturan-aturan yang lebih ketat dari pemerintah. Dan harga yang dipatok oleh pemerintah juga terlalu rendah dibandingkan dengan harga pokok sesuai dengan harga pasar. Gitu. Baik, harus ada evaluasi menyeluruh oleh pemerintah dan pemerintah Anda sarankan untuk lebih memprioritaskan pangan terlebih dahulu ya. Terima kasih Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang.